mengejar ridha Allah. Itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Dalam riwayat seperti itu ya. Jadi Anda nggak usah khawatir, nggak kebagian kaplingnya misalnya. Jangan agak ke sana kamu terlalu mepet dengan surga saya. Enggak. Di surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Kalau perumahan gitu empet-empetan iya, kalau misalnya rusun itu empet-empetan iya. Tapi kalau di surga itu nggak ada empet-empetan, luasnya seluas langit dan bumi. Bisa dibayangkan, bumi yang begitu luasnya itu ada langitnya. Langitnya itu juga kan, langit itu kan tidak ikut bundar, tidak ikut bulat ya. Tapi langit itu artinya semuanya tata surya itu menjadi surga. Betapa luasnya surga sangat luar biasa. Nah ternyata surga yang sangat luas itu punya pintu. Nah, pintu itu jumlahnya banyak. Karena setiap pintu itu mengandung komponen amalan. Artinya pintu itu passwordnya itu bisa dibuka dengan amalan-amalan tertentu gitu kan. Nah, pada sebuah kesempatan Rasulullah sedang bersama sahabat VIP, ring satunya beliau, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Nah ketika itu Rasulullah menceritakan tentang surga, dan Rasulullah bercerita bahwa besok setiap pintu surga itu akan terbuka dan memanggil yang lewat pintu itu sesuai dengan amalnya masing-masing. Dan waktu itu Rasulullah cerita bahwa nanti ada namanya Babu Royan misalnya. Babu Royan itu adalah pintu orang yang rajin puasa. Ya puasa wajibnya jelas dilakukan, puasa sunnahnya mungkin dia tambah puasa Dawud, tambah puasa Arafah. Pokoknya semua puasa termasuk puasa Syawal dia kerjakan. Jadi sepanjang hidupnya itu banyak puasanya. Ahli puasa. Orang-orang yang ahli puasa ini besok di surga pintunya khusus namanya Babu Royan. Pintu itu akan membuka kemudian memanggil, hei orang-orang yang ahli puasa lewat sini semua. Lewat sini, dipanggil sama pintu itu. Yang bisa masuk yang punya password puasa. Passwordnya puasa. Kalau dia masuk ke sana, dia udah masuk, nanti dipanggil semuanya. Begitu yang ahli puasa udah masuk semua di lewat pintu itu, pintunya menutup. Nah kemudian pintu yang lain juga akan memanggil, ada yang babus sholah, pintu orang-orang yang suka sholat wajibnya, duhanya, tahajudnya, rawatibnya, sholat tobat, sholat hajat, dilakukan semuanya, sholat tasbih, dilakukan semuanya, rutin dia lakukan. Maka orang-orang seperti itu akan dipanggil lewat pintu itu. Kemudian setelah semuanya dipanggil, kemudian masuk, pintunya tertutup. Begitu dengan ada babus sedekah dan babus-babus yang lain, pintu-pintu yang lain sesuai amalnya masing-masing. Ketika diceritakan seperti itu kepada para sahabat, kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada enggak yang orang itu dipanggil oleh semua pintu, pintunya manggil dia, semua memanggil, artinya dia punya password untuk masuk ke semua pintu, ada enggak ya Rasulullah? Rasulullah kemudian tersenyum, ada. Aku doakan kalian berempat dipanggil oleh semua pintu. Wah, jadi luar biasa. 4 orang sahabat yang keren ini, VVIP ini, ring satunya Rasulullah ini, didoakan Rasulullah untuk dipanggil oleh semua pintu. Luar biasa kan? Ini sahabat ring 1 nempel sama Rasulullah. Kasarannya 24 jam lah mungkin begitu. Ini yang sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah Muhammad SAW. Nah ternyata ibu-ibu wanita itu punya kans yang sama dengan sahabat ring 1, yang itu susah dimiliki oleh bapak-bapak, suami-suami. Ini hanya istri-istri gitu kan, hanya ibu-ibu. Nah, maka ibu-ibu, para wanita, ingat ada 4 hal yang harus dilakukan. Kalau Anda 4 ini melakukan semuanya, maka kunci passwordnya itu ada pada Anda. Besok di surga, begitu masuk di gerbangnya itu langsung buka semua, Anda dipanggil oleh semua pintu. Passwordnya punya semua. Mau lewat mana aja bisa, tinggal lurus bisa, kanan bisa, kiri bisa, mau lewat mana aja bisa. Pas di mana di situ dipanggil, pokoknya manggil semua. Jadi semua pintu memanggil. Hanya dengan 4 hal. 4 hal. Tolong catat ini 4 hal ibu-ibu, istri-istri. Apa itu? Pertama syaratnya. Tapi syarat 4 ini nggak boleh salah satu ya. Harus 4-4-nya ada. Dan ini mohon maaf memang berlaku untuk yang sudah menikah. Maka saya doakan Anda yang masih jombloati ya, segera dapat jombloan sehingga Anda menikah sakinah mawaddah warahmah. Amin. Oke. Nah, 4 syarat ini pertama adalah apabila seorang istri dia sholat 5 waktu. Nomor 1 sudah sampun ya. Udah oke. Jadi sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu dikerjakan. Yang kedua, apabila puasa Ramadan dilakukan. Nah, ini bulan ini udah puasa nih. Puasa kan? Insya Allah udahlah. Kalau 2 syarat ini insya Allah banyak ibu-ibu lolos, banyak istri-istri lolos gitu kan. Jadi siapa yang sholat 5 waktu,
siapa yang puasa Ramadan. Nah, yang ketiga ini, ada 2 syarat yang terakhir, yang ini untuk wanita akhir zaman memang tidak mudah. Yang ketiga adalah kata Rasulullah, apabila seorang istri taat pada suaminya. Ingat kata kuncinya taat, manut, sami'na wa atona pada suaminya. Nah, ini syaratnya ketiga itu. Nah, kalau udah bicara taat begini, kadang-kadang kalau saya di pengajian itu saya lihat taat pada suami gitu. Suaminya senyum semua gitu, saya lihat istrinya manyun semua gitu kan. Karena mereka sekarang nggak terima apa yang taat-taat. Nah, gitu kan. Nah, ini maka pantas kalau istri-istri terdahulu ya, istri para nabi, sahabat gitu, betul-betul sama suami itu samina wa ta'na, dipanggil aja langsung nyaut gitu kan. Dek, wus, wus, cepat dia datang. Coba istri sekarang itu kan, dek, nanti, belum nih, tunggu. Yang namanya istri zaman dulu itu, zaman sahabat tidak ada yang nunggu, nggak ada yang waiting, nggak ada yang delay, nggak ada yang waiting ya, langsung begitu dipanggil suaminya langsung tinggalkan semuanya, berangkat segera. Itu yang memanggil suami, taatnya luar biasa, maka jaminannya surga. Nah, maka ayo ibu-ibu, istri-istri kalau mau masuk surga dengan dipanggil semua pintu ya monggo, sederhana kan, sholat, puasa. Yang ketiga, kalau dipanggil suami, kalau diperintah suami taat, manut, 86 gitu kan, kalau istilahnya di tentara, di kepolisian 86 dan kerjakan kan gitu. Itu harusnya begitu. Dek, teh panas 86. Wah, es teh. Oke, bos, kan gitu. Nah, itu semakin banyak delay, semakin banyak membantah, ya surga semakin jauh, udah otomatis. Nah, jadi kalau mau masuk surga sederhana kan, sami'na wa ta'na, taat gitu kan. Yang terakhir syaratnya keempat, kalau seorang istri sudah sholat 5 waktu, dia sudah puasa Ramadan, dia sudah taat pada suami, yang keempat juga dilakukan. Apa itu keempat? Yaitu menjaga kehormatan manakala suami tidak ada di rumah. Nah, ini juga susah. Zaman sekarang apalagi banyak ibu-ibu yang punya alasan, oh ada teman SD dulu, teman SMP, SMA dulu, teman kuliah mau mampir dulu, tambah laki-laki, nggak ada orang di dalam rumah, cuma dia sama temannya, itu ya haram hukumnya. Makanya jangan kaget ada perempuan-perempuan tertentu itu ekstrim. Kalau nggak ada siapa-siapa nggak mau ditemuin. Kalau itu bukan sejenisnya, karena bukan mahramnya, itu keren. Memang harus begitu. Jangan sampai kemudian malah suaminya keluar kota, suaminya pergi kemana, orang datang dipersilahkan apalagi bukan mahramnya. Nah itu kasus selingkuh, kasus macam-macam sudah mulai dari situ. Nah, disinilah kemudian kita baru tahu, oh ternyata hadis ini memang walaupun sederhana berat praktek lapangannya. Nah, maka monggo ibu-ibu, istri-istri, kalau 4 ini ada pada Anda, insya Allah Anda besok di surga tinggal pencet, pakai, sudah bawa password, sudah bawa kunci, sudah bawa PIN, tinggal tik, udah masuk lewat mana saja. Nah, mudah-mudahan istri-istri kita semua, termasuk istri yang solehah semuanya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengejar ridha Allah, itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang.